2000, sehati sepikir, satu jiwa dan satu tujuan. Helen dari Payakumbuh. Saya akan menanyakan ini yang menyangkut dengan diri saya. Bagaimana memanage emosi kita saat kita menghadapi penolakan? Karena awal-awalnya kita sudah yakin ini, tapi di pertengahan ada penolakan-penolakan. Jadi kan bagaimana kita menstabilkan semangat kita on terus? Oke. Pertama, kita harus paham kita adalah manusia. Betul? Kita ada emosi. Emosi bagaimana kita bisa naik, kita bisa turun. Jangan pikir, wah saya selalu naik seperti Superman. Jangan jadi Superman. Dia pakai celana di luar, ya. Jangan Superman, oke? Itu tak wajar sebenarnya. Emosi kita bisa naik turun itu biasa, karena kita manusia, oke? Dan kita harus paham bahwa penolakan itu biasa, penerimaan itu luar biasa. Saya ulangi, penolakan itu biasa, penerimaan itu baru luar biasa. Tidak peduli apa yang kita tawarkan, baik produk, asuransi, jual properti, apapun, pasti ada orang menolak kita. Ingat, mereka menolak kita, bukan menolak kita pribadi. Bukan. Jangan terlalu mengambil personal. Oh, dia tolak saya, bukan. Dia hanya tolak proposal produk kita, proposal business plan kita. Dia tak cocok, dia tak siap bergabung dengan kita. Dia bukan tolak kita. Faham maksud saya? Ini sangat berbeda ya. Dia tolak kita bagaimana, dia tak suka kita, bukan. Dia tak terima KK, dia belum siap terima produk kita. Kita harus terima begitu. Dia mempunyai pilihan untuk menolak kita. Itu hak dia. Kita juga pernah tolak orang lain, betul? Ya, biasa. Maka jangan terlalu take it too personal. Jangan. Itu sangat penting pertama. Oke. Bagaimana kita kekalkan kita punya motivasi supaya selalu tinggi. Itu sangat penting. Kita emosi kita naik turun, pasti ya? Pasti benar. Tapi bagaimana kita kekalkan supaya kita down tidak terlalu lama. Wah, 2 bulan, maka non aktif 2 bulan, betul tak? 2 minggu, itu tak bisa. Maka kembali kepada basic, yaitu Anda harus berani buat impian, tuliskan dan visualisasikan di papan impian atau buku impian Anda. Itu sangat penting. Beranikan. Kenapa Anda harus berhasil di bisnis ini? Oke, karena saya mau beli mobil, saya mau ke tanah suci, tempelkan itu. Oke, lebih baik kalau tempel di papan impian, satu karton manila yang lebih besar, kamu visualisasikan. Ini yang saya lakukan belasan tahun ini. Sewaktu saya tahu kekuatan pikiran bawah sadar, saya setiap pagi bangun, saya bersyukur kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, setiap hari ini bagi saya satu hari lagi. Saya akan menggunakan hari ini dengan luar biasa sekali. Harus bersyukur. Banyak orang malam ini tidur, besok tak bisa bangun lagi. Kita masih bisa bangun. Kita harus bersyukur. Betul tak? Itu sudah sukses loh. Ada pernafasan masih ada, bagaimana kita masih hidup loh. Masih ada peluang loh. Ya, jangan anggap itu biasa saja. Tidak loh. Banyak orang tidur langsung pergi. Begitu saja, betul? Ya, ada banyak teman saya usia 30 lebih tahun, pergi. Kenapa? Tak tahu sehat, ada olahraga, ada check up. Tapi gara-gara jatuh pergi begitu saja. So kita harus bersyukur. Sesudah itu saya ke kamar kecil cuci, buang air. Lepas itu saya datang ke papan impian saya. Saya berdiri di sana 3-5 menit. Saya masukkan diri saya melihat mobil saya. Wah, luar biasa. Walaupun pada waktu itu sepeda motor saja. Wah, satu hari aku akan bawa sepeda. Wah, berdiri di tembok besar China, di depan piramid. Wah, angin sepoi-sepoi. Paham tak? Melakukan seperti seakan-akan Anda berada di sana. Ya, rasakan. Lebih banyak panca indera kita terlibat, lebih bagus. Melihat, merasa. Ya, merasai, bisa cium bau dia lebih bagus. Wah. Kelihatan seperti orang goblok, kelihatan sedikit gila,
Memang orang sukses sedikit gila. Tetapi gila penghasilan ratusan juta. Betul? Ada orang dia tak gila, tapi penghasilan pas-pasan. Mana pilihan kamu? Mereka anggap gila karena mereka tak faham kekuatan ini. Saya tempelkan apa impian itu, satu demi satu menjadi kenyataan. Saya setiap akhir tahun hanya mengganti foto saja. Tahun ini saya mau ini ganti aja. Itu aja, aneh kan? Kok bisa capai ya? Aneh, kok bisa begitu? Pertama kali saya pergi ke Egypt. Pertama kali saya dibayar orang lain. Aneh kan? 1 sen pun tak keluar. Saya pergi ke bank Amerika. Satu cerita. Sewaktu saya pacaran, lepas itu saya nikah, honeymoon saya LA. Kenapa? Bukan saya ada uang, karena waktu itu adik saya berada di sana. Maka saya pergi LA. Saya pergi LA waktu itu tak banyak uang. Saya duduk economy class. Economy class. Tapi di bandara ketemu seorang teman universitas. Beliau ditugaskan pergi ke sana. Beliau duduk di business class. Omong-omong. Masuk saya ke economy class. Sudah take off. Ya. Sudah oke. Saya waktu itu belum biasa naik pesawat. Saya pikir no problem lah. Saya pergi jumpa teman saya yang ada di business class. Betul tak? Saya pun naik ke business class. Saya ketemu teman dia omong di sana. Seorang pramugawati. Laki-laki. Dia bilang, "You out." Wah, itu sesuatu hinaan untuk saya. Hinaan. You out. Saya tak tahu kan, saya pikir no problem. Dalam hati saya camkan satu. Lain kali saya akan ke Amerika, saya akan naik business class. Sangat aneh. Sesudah itu saya pergi Amerika 3 kali. 3 kali saya naik business class. Sengsara membawa nikmat itu. Waktu saya lupa catat nama dia. Kalau tidak saya akan jumpa dia. Terima kasih. Gara-gara dia saya bisa naik business class. Betul tak? Maka setiap kali saya ke Amerika pasti naik business class. Aneh kan? Karena waktu itu saya kamu cemoohi saya akan buktikan. Ya, ini ya, saya tak pernah beritahu istri saya. Sampai saya sudah 3 kali pergi Amerika, baru saya beritahu dia, ini pengalaman saya honeymoon yang tidak gembira itu. Ya, di out lagi, dan nasib baik bukan di out lagi pesawat ya. Kalau tidak akan terbang saya betul. Jadi Superman. Ya, ya, kembali ke itu. Sesudah ini, Anda harus kekalkan Anda punya kemauan sukses. Saya sudah katakan, kemauan sukses itu tak bisa dipadamkan. Self motivation adalah satu ilmu yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mau sukses. Self motivation, yaitu motivasi diri Anda. Kita tak mungkin tunggu upline selalu di sisi kita, motivasi kita, tak mungkin. Maka kita harus pakai alat dia. Apa itu alat? Buku. Maka harus beli buku Andrew Ho. Ya, saya baca buku saya juga bisa termotivasi loh. Aneh kan? Baca buku kok termotivasi ya. Kenapa? Saya aneh ya, saya pikir. Tapi saya pikir kembali, kalau saya juga tak bisa motivasi saya, bagaimana saya bisa motivasi orang lain? Betul? Anda harus baca buku. Selalu ada buku di sisi Anda. Kalau Anda perhatikan saya pergi appointment dahulu ya, waktu tak ada iPad apa, di tangan saya pasti ada sebuah buku. Saya pergi ke sana, teman saya telat apapun tidak mengganggu saya, karena saya membaca. Ya, kalau saya tak bawa buku, saya akan tunggu kok kenapa lambat, telat ya, buang waktu saya, betul tak? Kalau saya bawa buku, saya kemana-mana, tak ada orang bisa mengganggu saya. Saya baca buku, dia lambat apa? Yang penting saya ada lebih awal dan saya tidak membawa waktu saya. So baca buku sangat penting. Kedua, mendengar CD dan kaset. Belasan tahun ini saya dengar kaset dan CD itu tak bisa terhitung, terlalu banyak. Kenapa? Karena
satu cara kita bisa ulang adalah melalui CD. Contohnya CD yang sistem N2000. Kalau kamu undang Pak Andi omong di sini, mana mungkin setiap hari omong dengan kamu. Tapi sudah beli CD nih, sewaktu Anda mandi, dia akan temani Anda juga. Sewaktu Anda tak bisa tidur, Pak Andi omong dengan saya, dia tetap omong. Dia tak bisa, saya capek, tidak bisa, betul tak? Investasi CD begitu. Itu kebaikannya. Dengar momen yang berbeda akan bagi Anda kesan yang berbeda. Buku yang sama dibaca, tapi setiap kali Anda baca kesan berbeda. Kenapa? Karena Anda tak pernah melewat proses ini. Apa yang dibicara tak kena kamu. Suatu Anda baca, ya kok satu poin ini saya dahulu tak teringat. Kenapa? Karena pengalaman Anda sudah lewat, itu ingat Anda kembali. Paham maksud saya tak? So harus baca ulang buku yang baik. Ulang baca. Minimal satu buku, satu CD harus mendengar 16 kali. Kata Andrew Ho ya. Saya ulang di sini saja ya. Dengar aja. Oke, ketiga. Tolong berteman dengan teman yang positif. Baik di KK maupun di luar. Saya di KK lingkungan kita positif. Tapi tetap saya ada banyak teman yang tidak di MLM. Mereka sangat sukses di properti, sangat sukses di bisnis dia. Tapi kita duduk minum kopi, makan apa, kita cerita peluang. Saling motivasi satu sama lain. Sampai sekarang teman saya SD masih berhubung dengan saya. SD loh. Kita masih ketemu. Beberapa teman di universitas masih teman baik. Kenapa? Karena mereka adalah teman yang positif. Jangan buang waktu kepada teman yang negatif. Kita ada pilihan. Hidup adalah pilihan. Maksudnya, jangan kamu tahu mendekati dengan dia, dia akan melampas impian Anda. Jangan pedulikan dia. Sorry saya tak ada waktu. Ketemu mereka yang bisa bantu Anda. Cari energi, cari lingkungan yang bisa bagi Anda positif. So, akhirnya kamu akan positif. Anda akan mereka dari bidang yang berbeda. Oh, biasa. Mereka pernah gagal. Kalau Anda baca semua success story orang dua, tak perlu di MLM atau non MLM sama. Mereka pernah dicemoohi, mereka pernah give up, mereka pernah patah semangat, tapi akhirnya mereka bangkit kembali. Semua sama ceritanya. Setuju tak? Ya, maka yang paling penting kita harus belajar positif dari mereka. Cerita peluang, cerita kesempatan. Jangan cerita masalah. Apabila kita cerita negatif, negatif akan datang. Kita ada pilihan. Kenapa kita tak cerita yang positif? Oke, nah ibu ingat, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Paham maksud saya nak? Kita tak mungkin. Kita bukan Tuhan. Tuhan pun tak bisa. Mana orang komplain Tuhan juga, betul tak? Terlalu banyak air, komplain, ya. Tak pun komplain juga. So Tuhan juga susah, apa lagi kita. So jangan jadi perfectionist, kita bukan. Hidup ini penuh tantangan. Ada orang yang bisa gabung kita, just gabung. Tidak, sorry. Kita tidak menjadi musuh, tapi saya ada banyak hal yang lebih penting yang harus saya kerjakan. Setuju tak? Berteman dengan mereka yang bisa membangun kita. Teman yang baik adalah teman yang bisa membangun kita. Bukan suruh kita pergi karaoke buang waktu, bukan. Teman yang mendorong kita lebih maju, dan lebih maju. Itulah nama teman yang baik. Setuju? Oke, terima kasih. 2000 sehati sepikir, satu jiwa dan satu tujuan.